Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Pengiriman pekerja migran Indonesia asal NTB ke Malaysia terancam ditunda menyusul tingginya harga tiket pesawat. Melonjaknya harga tiket pesawat berdampak terhadap pengiriman CPMI asal NTB akibat minimnya jadwal penerbangan ke Malaysia. Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia NTB saat ini terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat, bahkan berencana akan mencarter pesawat 3 kali seminggu untuk pengiriman CPMI. Salah satu kendala kita yang pertama adalah kaitan dengan penerbangan. Penerbangan dari Lombok ke Kuala Lumpur itu kan hanya ada Air Asia. Yang kedua, dengan adanya keterbatasan penerbangan ini, harga tiket yang begitu mahal. Ya. Sedangkan MOU kita dengan Malaysia itu harga tiket kita diberikan berdasarkan karena kita pakai zero cost ini, itu harganya kita dikasih maksimal Rp600. Artinya kalau kita kalikan Rp600 itu maksimal 2 juta. Kalau 3.000 sekian RM1, berarti kurang lebih 3 juta. Di satu sisi, tiket yang kita dapatkan dari sistem yang ada di Air Asia ini melebihi dari 3 juta, bahkan ada yang 4 juta. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab ini? Daerah untuk ikut, mari membantu kami mencarikan solusi bagaimana untuk pesawat ke Malaysia ini tidak hanya Air Asia. Untuk pengiriman CPMI ke sejumlah negara mulai berdatangan dari beberapa negara. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemilihan kepala desa serentak di 16 desa di Lombok Tengah berjalan kondusif. Dari proses pendistribusian logistik hingga pemungutan suara, dan Polres Lombok Tengah memberikan apresiasi terhadap penyelenggara dan anggota yang mengawal proses pilkades. Proses pilkades serentak di 15 desa di Lombok Tengah berjalan aman dan kondusif, kendati ada beberapa masalah terjadi namun dapat diatasi. Kapolres Lombok Tengah menegaskan dari proses pendistribusian hingga pemungutan suara disiagakan personel dari TNI Polri di masing-masing TPS. Selain itu, personel yang disiagakan di TPS juga melakukan pengecekan rutin di setiap TPS di 15 desa agar pilkades serentak dapat berjalan kondusif. Saya berterima kasih kepada warga seluruhnya ya yang sudah membantu kami terlaksananya pilkades serentak ini, terutama pada pemungutan sampai dengan penetapan, sampai dengan pleno terakhir itu semua kondusif. Terima kasih kepada seluruh warga, kepada rekan-rekan wartawan, terutama kepada Pak Dandim kami yang selalu setia mendampingi kami di dalam melakukan pola pengamanan. Kami kemana-mana ini selalu bersama-sama melakukan pengecekan ke TPS, memastikan sistem pengamanan kita ini berjalan dengan kondusif. Kapolres berharap kondusivitas yang tercipta saat ini dapat terus berlanjut pada pesta demokrasi selanjutnya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, satu keluarga warga desa Nyur Lembang, Narmada Lombok Barat tidur di kandang kambing selama 4 tahun terakhir karena tidak memiliki tempat tinggal. Sungguh miris nasib yang dialami Dika Wijaya dan Martini bersama ketiga anaknya. Mereka tidur di kandang sapi akibat tidak memiliki tempat tinggal. Ika Wijaya menuturkan mereka tinggal di kandang sapi sejak 4 tahun lalu dengan sekat dinding bedek ukuran 2 kali 1,5 meter persegi. Sementara untuk kebutuhan MCK, pasutri terpaksa dilakukan di luar kandang sapi. Bahkan mereka terpaksa mandi dan kakus di lokasi pemandian pancuran umum desa sekitar. Awalnya pasutri ini sepulang merantau dari NTT, mereka hidup berpindah-pindah berjualan air di Lombok Utara. Karena gempa tahun 2018 lalu, pasutri ini memutuskan pulang ke Narmada Lombok Barat. Tidak memiliki tempat tinggal, pasutri ini memutuskan tinggal di kandang sapi sambil mengurus ternak sapi milik warga. Bisa sampai tinggal di kandang sapi seperti ini, Pak? Ya, karena tidak ada tempat tinggal itu baru terpaksa yang sama orang lain kita sapi ini. Makanya langsung tinggal di sini. Berapa anak sih dia berapa, Pak? 3.
3 anaknya. Oh, sama istri 1. Orang 5 di sini tinggal. Berlima berarti ya. Berarti tidur di gubuk kecil ini. Iya. Duh, gimana modelnya Pak tidurnya? Ya tidurnya biasa sih kalinya. Ada yang di atas perut, yang tidur yang laki ini kan enggak di sini. Tapi mereka nggak nangis tengah malam. Pernah. Oh gitu. Enggak anu juga dengan nyamuk apa kedinginan. Ya, kalau kedinginan kan kita udah ada selimut kan. Masaknya di Kalau mana? mandi di pancuran di sana. Oh, di pancoran umum gitu. Kalau masak berarti ya. Ya, enggak ada pancuran. Ada seperti pancuran. Dulu kan ada air. Mengetahui adanya warga yang tinggal di kandang sapi, pihak dari Kecamatan Narmada bersama Dinsos NTB langsung turun memberikan bantuan sembako dan merelokasi ke tempat yang lebih layak untuk tempat tinggal. Minta pemerintah desa, Pak Kepala Desa mencarikan lahan yang murah, yang kira-kira bisa untuk tempat tinggal dan sudah dapat. Tinggal kami komunikasikan bagaimana sistem pembayaran, kemudian bagaimana pembangunan rumah selanjutnya. Insya Allah dalam waktu dekat semua akan terrealisasi. Kondisi potret kemiskinan seperti ini masih juga terjadi di tengah pemerintah menggelontorkan berbagai bantuan sosial. Dari Lombok Barat, Zakir Ainus melaporkan. Kami akan kembali dengan beragam informasi lain usai jeda pariwara berikut, tetap bergabung bersama kami.